Oh, udah bisa. Ini buat ngadu ganti-ganti. Nanti. Udah. Oh, nggak bisa ngomongin. Loh, kok ganti baju? Enggak, iki malah aku gak bisa buka. Wes, wes. Oke, oke, oke. Ini udah lama loh ya. Oh iya wis. Udah ya. Ayo sudah. Biar satu kali. Ya Allah. Sudah, ready ya? Siap, siap, semangat, semangat. Sudah direkam kan? Oke. Direkam kan, Mas? Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Shalom. Dan terhormat Bapak Koordinator Sekolah Kristen Area Bapak Oki, serta Bapak Ibu guru sekalian, patut kita mengucap syukur kepada Tuhan pada sore hari ini kita bisa bersama-sama untuk mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah kita, di sekolah Kristen Aletheia Jember. Dari kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jember. Saya Pinanti Krisandus Jessica dan Ibu Sugiyati akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Adapun susunan acara pada sore hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan dari koordinator sekolah Kristen Aletheia, yang kelima penyampaian materi oleh calon guru penggerak
angkatan 9. Yang keenam, doa penutup. Yang terakhir, penutup. Demikian rangkaian acara kita pada sore hari Bapak Ibu. Kita akan memulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Indonesia, tanahku pada di sanalah jadi Indonesia, bangsa yang marilah kita Indonesia hiduplah bangunlah jiwa untuk Indonesia. Silakan bersama kembali. Sebelum kita lanjutkan kita pada hari ini, kita akan mulai dalam doa dan saya meminta kepada Ibu Dian Manja untuk memimpin dalam doa bersama. Mari kita semua bersama-sama. Karena pada sekali kami boleh membantu sehingga apa yang dikatakan dia berdua hanya dapat bermanfaat. Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh perlengkapan untuk peralatan yang digunakan dan juga sinyal dari Tuhan kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kegiatan kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya yang dalam kuasa tangan Tuhan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada yang sudah memberikan doa. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari koordinator sekolah Kristen Maria pada Bapak Oki. Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan saya akan pertama-tama kita semua sedang ya karena ya tenis jadi yang pada hari ini kaitan materinya terkait dengan budaya positif yang telah beliau berdua pelajari selama di program ini. Nah, sebelum lebih jauh saya ingin mengapresiasi Penny serta nanti untuk
inisiatifnya, kerja kerasnya selama ini yang telah bersedia menyerahkan dirinya untuk mengikuti program CJB Pustaka yang sebenarnya. Jadi besar harapan saya akan apa yang akan menyebarkan kita, ini sama nanti boleh mendorong dan jadi inspirasi bagi rekan-rekan guru yang lain juga mendaftarkan dirinya ikut program CPP di angkatan yang selanjutnya. Baik, jadi pada saat ini juga tidak panjang lebar ya, kita akan mendengar diseminasi jadi apresiasi keluarga kita untuk semua upaya di dalam mengembangkan diri dan juga akhirnya guru-guru yang lain juga boleh terdorong. Terima kasih. Terima kasih Bapak Oki sudah memberikan sambutan pada sore hari ini. Bapak Ibu, supaya lebih semangat ya sebelum kami menyampaikan materi tentang budaya positif di sekolah kita, sekolah Kristen Aletheia, saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit bergerak dulu ya. Dari tadi juga duduk, tapi tadi sudah gerak-gerak juga. Nah sekarang saya undang teman-teman untuk berdiri ya. Ya Bapak Ibu berdiri, kita mau sedikit ya. Nah kita akan menggerakkan tubuh kita ya. Kalau kita akan nyanyikan Marina menari di atas menara. Jadi kalau Marina itu tunjuk di tangannya di dada kita ya. Kemudian menari tangannya menari ya, menari masalah dia menari jaipong kayak mau apa ya. Kemudian kalau di atas tangan kita di bahu ya. Nah kemudian kalau menara tangannya begini. Nah ikuti ucapan saya. Kalau saya mengucapkan menara berarti harus menara gitu ya, sesuai dengan apa yang saya ucapkan ya. Marina menari di atas menara. Oke, siap ya? Ini untuk melatih konsentrasi. Ya, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, menara menari di atas menara, Marina, Marina di atas menara, menara, menara di atas menari. Coba ya, coba saya yang nyanyi, coba ibu-ibu sekalian, bapak-ibu sekalian yang mau meragakannya ya, coba ya, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, menari, Marina di atas menara, menara, menara di atas menari, Marina menari di atas menara. Ya, terima kasih. Ya, semoga menambah konsentrasi kita pada sore hari ini. Ya, tidak panjang lebar kembali. Saya dengan Ibu Sujiati akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Ya, silakan. Ya, Bapak Ibu, kalau mendengar kata budaya positif, apa yang terpikir dalam benak Bapak Ibu? Ya, silakan siapa yang mau menjawab? Budaya positif. Apa budaya positif menurut Bapak Ibu? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Oke, Bu Liva, siapa lagi yang mau menjawab? Kebiasaan yang baik. Terus lagi?
Ada? Oke, sama. Kebiasaan yang baik, bagus ya. Nah, sebelum kita akan sampai ke materi yang selanjutnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Next. Bapak Ibu, tolong satu orang, saya minta satu orang bisa menjawab ya. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda atau di lingkungan sekolah Anda? Apa sih pentingnya menciptakan suasana yang positif? Minta Bu Amel. Apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda, Bu Amel? Penting nggak? Penting. Agar pembelajaran Dan anak-anak sekolah. Oke, terima kasih Bu Amel. Terus, yang kedua, sebagai seorang pendidik di sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Bu Wilis, Bu, untuk menciptakan suasana positif di lingkungan Ibu sebagai pendidik apa? Memahami anak-anak, memahami rekan-rekan kita, menghargai. Oke, bagus. Yang ketiga, apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran? Kira-kira, Bu Natali, hubungannya apa sih Bu suasana positif dengan proses pembelajaran Bu? kalau suasana dibangun secara positif, proses belajar itu akan berlangsung Dengan positif juga, menyenangkan ya. Terima kasih. Ya, bagus. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita, di sekolah Anda, apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Kira-kira ada yang mau menjawab? Seperti apa? Bu Rita, kira-kira sudah efektif belum ya setelah kita menerapkan disiplin itu? Belum. Kira-kira apa yang perlu dikembangkan? mungkin harus sering kita menjalin Komunikasi yang baik ya, relasi yang baik ya dengan siswa. Baik ya, terima kasih. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman, Bapak Ibu mencerminkan, memberikan gambaran kepada kita bagaimana suasana yang ada di sekitar kita dan suasana yang positif, budaya positif yang kita ciptakan itu akan sangat penting, sangat membantu dalam proses pembelajaran. Lanjut. Ya, apa saja konsep inti dalam budaya yang positif? Ya. Yang pertama itu nanti ada perubahan paradigma belajar, yaitu paradigma baru dalam pembelajaran. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan konsep ini yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Pernah mendengar ya atau sering mendengar? Sering ya, sudah tidak asing lagi karena di dalam kurikulum yang kita saat ini implementasikan di dalam kurikulum Merdeka adalah model dari pembelajaran dengan paradigma baru. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Diutamakan ya, bukan hanya satu orientasi dalam belajar, tetapi juga penguatan, pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kita semua tahu ya profil pelajar Pancasila, dimensi-dimensinya ada berapa, Bapak Ibu? Ada 6. Ayo coba sebutkan. Yang pertama,
beriman dan bertakwa mulia. Kemudian berkebinekaan global, lalu bergotong royong, selanjutnya kreatif, lalu bernalar kritis dan mandiri. Ya, karakter-karakter inilah yang ingin kita wujudkan di dalam diri anak-anak didik kita. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru memungkinkan kita untuk memungkinkan kita untuk menolong anak-anak bertumbuh, ya, berkembang karakternya sesuai dengan profil pelajar pada ya. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu, ada miskonsepsi kita tentang teori kontrol, ya. Kalau kita berbicara tentang kontrol itu apa sih? Pengendalian, ya, mengendalikan. Teori kontrol itu ada miskonsepsi di sini, ya. Ilusi guru ada di dalam diri guru. Masih ada yang berpikir seperti itu? Pokoknya seluruh pembelajaran apa yang terjadi di sekolah kita, di kelas kita itu yang kontrol guru. Ya, mungkin kita berpikir seperti itu. Dan tapi ternyata itu adalah ilusi. Ya. Nah, kemudian ada lagi ilusi bahwa penguatan efektif dan bermanfaat, ya. Lebih menguatkan lagi supaya dengan kontrol itu kita bisa lebih efektif dan bermanfaat, ya. Dengan mengontrol kita itu pokoknya kalau semuanya menurut kata guru, ya, itu berarti akan berjalan dengan efektif, dengan Ibu ternyata di dalam teori kontrol, ya, kita kontrol itu apa sih? Mengendalikan. Nah, dalam teori kontrol itu kita seringkali ada miskonsepsi, ya, tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, pembelajaran itu semuanya berpusat pada guru, ya, seperti itu. Dan guru bisa mengontrol murid semuanya, ya, baik dalam kelas, ya, ataupun dalam mereka di sekolah, semuanya kita kontrol dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Benar seperti itu? Nah, ya, itu terjadi miskonsepsi di bagian ini. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa penguatan itu efektif dan bermanfaat, ya. Teori kontrol ini ada miskonsepsi bahwa kontrol itu memiliki kualitas yang mampu mengontrol mengendalikan semuanya. Kita berpikir bahwa kita itu ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini yang sering kita lakukan, ya. Kita kritik, kita membuat rasa bersalah anak kita, gitu ya. Kalau anak melakukan kesalahan terus kemudian kita ngomong ke mereka, gitu ya, kamu kasihan sih sama gurumu, gitu, capek-capek ngomong, nggak dengerin, kamu rame sendiri, kamu ngomong sendiri. Nah, itu membuat rasa bersalah, ya. Terus kita kritik apa yang mereka lakukan. Nah, dalam pikiran kita, dalam teori kontrol, itu kita berpikir bahwa itu bisa mengontrol, tapi ternyata itu ilusi. Yang keempat, ilusi bahwa orang memiliki banyak pengalaman, ya. Guru punya banyak pengalaman, itu betul, tetapi tidak bisa memaksakan kepada anak-anak. Itu konsepsi yang terjadi pada teori kontrol.
mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya. Yang pertama, stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Ya. Ternyata di dalam teori kontrol yang sesungguhnya itu kita melihat bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Betul kan? Masing-masing kita berbeda punya kebutuhannya. Demikian juga dengan anak didik kita atau peserta didik kita. Ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Tentang perspektif, ya. Ketika saya melihat mungkin Bu Rita, ya, Bu Rita itu jalan kok gak lihat orang, ya. Dalam perspektif saya, Bu Rita ini pasti marah misalnya. Aku tuh salah apa? Nah, bisa berperspektif seperti itu kan Bapak Ibu, ya. Nah, padahal kita tidak tahu Bu Rita itu siapa. Kemudian lagi pikirannya di mana, sampai tidak lihat orang, bisa seperti itu. Tapi dalam pemikiran kita menimbulkan perspektif atau persepsi yang berbeda, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Nah, ini yang sering terjadi. Kita itu melihat anak didik kita itu dalam pemikiran kita, dalam pandangan kita, dan kita memaksakan pandangan kita itu kepada anak. Nah, itu yang sering kali terjadi. Sedangkan di teori kontrol, kita harus mampu memahami cara pandangnya dia. Satu orang dengan satu orang yang lain tidak sama. Ya. Ketika kita melihat satu benda A, gitu. Satu anak melihat dari sisi sebelah kiri, yang satunya dari sisi sebelah kanan, pasti berbeda. Dan itu kita harus pahami. Kita tidak bisa memaksakan apa pandangan kita pada mereka. Seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Orang lain juga tidak bisa mengontrol diri kita. Kita punya keputusan, kita memiliki diri kita sendiri, yang memahami diri kita itu adalah kita sendiri, yang bisa mengontrol diri. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dan juga guru tidak bisa mengontrol peserta. Murid-murid. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika ayo kamu ini nggak bisa ya, sudah dibujuk begitu ya. Pokoknya otoritas ada di guru. Wah sudah langsung paksa. Ya. Pokoknya kamu harus begini. Untuk apa? Pokoknya, kalau sudah pokoknya itu sudah ada lagi. Ya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada kolaborasi, ada deal, ada diskusi, ada kesepakatan-kesepakatan yang bisa kita buat, dan itu justru menciptakan pilihan baru yang baik. Ya. Itu yang harus kita ciptakan. Model berpikir menang kalah. Ya. Kalau nggak menang ya kalah, kalau kalah ya menang. Bisa nggak ada pilihan yang lain. Itu stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol, model berpikir itu menang-menang. Ya. Win-win, ya. Win-win solution. Ya. Jadi ya kita bagaimana memikirkan sebagai guru, kita nggak boleh menang murid, gitu ya. Nggak boleh, pokoknya yang selalu benar itu kita. Tetapi bagaimana kita menciptakan, mendorong murid kita itu juga merasa menang, ya. Tuh, dalam dari bawah. Ya. Selanjutnya, nah ini kita sekarang berbicara tentang disiplin positif. Nah ini menjadi bahasan yang
karena beberapa waktu ini ya ada teman itu, Bu, gimana sih caranya menerapkan disiplin positif itu gitu ya. Kalau sudah menghadapi anak yang sudah kayaknya sulit itu cek susahnya sih Bu gitu ya, mendisiplin mereka. Nah, disiplin itu sebenarnya seperti apa? Ya, lanjutnya. Ya. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Nah, seringkali kita dalam pikiran kita tuh disiplin tuh yes, go, siap, bro, gitu ya. Itu disiplin namanya, gitu ya. Pokoknya kamu harus begini, begini, begitu, gitu. Nah, itu namanya disiplin. Tapi ternyata dari katanya saja disiplin, nah itu berarti belajar. Jadi kalau belajar Bapak Ibu bagaimana? Ada proses pembelajaran, ada perubahan yang terus menerus ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, nilai-nilai yang diyakini. Jadi mengacu pada tanggung jawab dari nilai-nilai yang diyakini. Nah, sekarang nilai-nilai apa yang diyakini yang jadi pertanyaan ya. Oke. Disiplin positif adalah salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman maupun hukuman. Nah, saya tanya sekarang, ya, kalau di kelas atau di sekolah kita atau di lingkungan sekolah kita, biasanya kalau yang terjadi itu bagaimana dengan menetapkan disiplin, menegakkan disiplin, Bapak Ibu? Nah, oh kamu bagus, kamu ya, kamu disiplin ya, gunakan kasih ribet ya, gitu. Sampelnya dapat tersenyum, tidak bisa, senang sekali, gitu ya kalau di TK ya mungkin ya. Kalau di SMP, kamu bisa jadi OSIS, kamu dapat reward gitu ya. Terus kemudian kalau kamu melakukan ini, rewardnya ini. Tapi kalau melakukan kesalahan, melanggar peraturan, apa yang terjadi? Hukuman, ya. Bahkan mungkin zaman dulu kita itu ekstrim ya. Kalau dia mengatakan berdiri depan lapangan, di lapangan, hormat bendera satu jam. Oh, ya, itu ekstrim ya. Semoga di sini nggak ada ya. Kemudian tulisan saya berjanji tidak akan melakukan itu lagi 100 kali. Ya. Nah, disiplin positif itu apa? Menumbuhkan kesadaran. Tanggung jawab itu keluar dari dalam diri anak kita sendiri, dalam diri kita sendiri, dan bisa memberdayakan mereka. Jadi tanpa hukuman, tanpa ancaman, juga penghargaan. Pak Ibu nanti kita akan belajar ternyata penghargaan itu juga sebuah hukuman. Nanti kita akan lihat ya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Jadi bagaimana motivasi dia untuk melakukan tanggung jawabnya itu keluar dari dalam dirinya sendiri, bukan karena ancaman tadi, bukan karena reward tadi, bukan karena hukuman tadi, tapi mereka benar-benar sadar, oh ya, aku melakukan ini kenapa, aku tidak begini kenapa, aku harus begini seperti kenapa, ya. Itu didasarkan pada apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Saya lanjutkan ya, Bapak ya. Yuk. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Ya, nilai-nilai kebajikan itu apa? Yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi dimanapun kita berada, siapapun diri kita, nilai ini dipegang teguh, diyakini itu sebagai sesuatu yang baik, yang bernilai, ya, yang bernilai, yang positif. Jadi
Tidak memandang, oh aku dari suku Jawa, nanti ke misalkan saya ke Sumatera, ke Batak sana, nanti nilainya berbeda tidak. Jadi nilai kebajikan universal diyakini di sini itu benar, diyakini di sana itu juga benar. Oh, aku agamanya Kristen atau agamanya Islam misalkan, yakini itu juga menjadi nilai-nilai dengan nilai kebajikan yang sama. Itu dinamakan sebagai nilai kebajikan universal. Ya. Contoh nilai kebajikan seperti apa? Profil pelajar Pancasila yang terlihat. Ya, tadi yang sudah kita sebutkan bersama, beriman, kemudian dengan global, gotong royong, mandiri, dan kebajikan. Ya. Kemudian juga keterampilan hidup, life skill, ya, dapat dipercaya, tulus hati, mendengarkan orang lain, tidak merendahkan orang lain, hati orang lain, gitu ya. Kemudian memberikan yang terbaik dari diri sendiri, itu menjadi nilai-nilai kebajikan yang universal yang kita percayai sebagai suatu hal yang baik. Dan selanjutnya, ya, Bapak Ibu, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Apa sih yang mendorong, apa sih yang memotivasi manusia itu dalam berperilaku? Ya. Ini, bagaimana kita berperilaku? Apa yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu? Pasti ada dorongan baik dari lingkungan kita, dari dalam diri kita, ya. Atau terkadang kita melakukan sesuatu itu supaya tidak merasakan sakit. Nah, biasanya yang trauma-trauma tersakiti gitu ya. Biasanya itu kemudian membentengi diri, ya, mendorong supaya tidak tersakiti lagi, membentengi diri. Nah, itu dorongan, motivasi. Nah, ada 3 motivasi seseorang untuk berperilaku. Ya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini anak-anak kita. Jadi supaya tidak dihukum bagaimana? Ya, mereka berperilaku yang baik sesuai dengan peraturan supaya tidak dihukum. Nah, itu motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Aku nanti biar dipuji sama Bu Tiama, waktu pelajaran IPA, aku akan aktif gitu ya. Aku mau menjawab pertanyaan Bu Tiama, gitu ya. Nanti pasti aku dipuji. Senang sekali kalau aku dipuji. Nah, itu motivasi yang kedua, mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian dari orang lain. Ya. Sering kita juga bisa melakukan seperti itu kan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, seperti itu ya. Jadi memang aku ini seperti ini bisa menerima diri sendiri dan ketika aku menghargai diri sendiri maka seperti itulah aku berperilaku. Ya, aku menghargai diriku sendiri berarti aku juga menghargai orang lain. Ya, aku mengasihi diriku sendiri berarti aku juga mengasihi orang lain. Ya, jadi motivasi itu memotivasi melakukan sesuatu berasal dari dirinya sendiri dengan keyakinan yang dimiliki, ya, nilai-nilai yang mereka percaya atau yang, nah, itu motivasi yang selanjutnya. Nah, jadi tadi ya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman merupakan identitas gagal, ya. Pokoknya kalau anak itu sampai dihukum berarti dia itu gagal melakukan apa yang diperintahkan. Nah, hukuman itu merupakan identitas gagal bagi seorang. Nah, itu murid seringkali kita tidak menyadari ketika kita memberikan hukuman kepada murid kita memberikan label, kita memberikan predikat gagal kepada mereka. Nah, ngeri ya, kalau sampai guru ternyata memberikan hukuman itu jadi identitas gagal. Wah, aku gagal. Dan akan memotivasi mereka untuk melakukan yang baik, bisa. Tapi ada juga yang tidak bisa. Karena aku gagal, apakah gagal terus? Nah, itu yang lebih mengerikan. Ya. Kemudian yang kedua konsekuensi.
sudah disepakati, sudah disetujui oleh murid dan umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Nah, kalau kamu begini, konsekuensinya ini melakukan ini, konsekuensi itu apa Bapak Ibu? Akibat atau dampak langsung ya dari apa yang mereka lakukan. Nah, yang terakhir itu restitusi ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada ruang mereka melakukan kesalahan. Siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan, Bapak Ibu? Nah, kita sudah paling banyak melakukan kesalahan kan? Dari kecil kan kita ya sudah kuat begini, ya kan? Berarti paling banyak melakukan kesalahan saya kalau saya yang ketua di sini kerja, ya kan? Nah, jadi ada ruang untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada pokoknya. Nah, itu seringkali ketika ada seorang yang salah melakukan kesalahan, dia kita singkirkan di luar kamu. Sekarang itu gitu. Aku di luar aja, ganggu saja. Nah, itu ya, ya. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi mereka menyadari kesalahan, kemudian kembali pada nilai-nilai yang mereka yakini ya, dengan karakter yang lebih kuat lagi. Oh, jadi mereka paham, oh ya nilai-nilai yang diyakini seperti ini, dan mereka kembali pada kelompok mereka. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid tentang orang seperti apa yang kita inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nantinya akan dibahas dalam segi restitusi ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan melihat. Jadi proses-proses ini yang perlu ada. Nah, seringkali kita sebagai guru yang terpikirkan tadi ya kembali pada posisi kontrol, mengontrol murid, mengontrol kelas supaya berjalan dengan baik ya sudah. Artinya kita berbuat otoriter. Nah, itu yang sering kali terjadi. Ya. Selanjutnya, ya, nanti selanjutnya Bapak Ibu materi tentang keyakinan kelas, sekolah, gitu ya. Nanti ada posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar itu nanti akan disampaikan oleh teman saya, Bu Sugiati. Nah, mungkin ada yang mau bertanya untuk waktu pembahasan yang sudah kita sama-sama terlihat tadi tentang disiplin positif, teori komunikasi. Ada teman-teman? Paham ya? Baik. Ya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Sugiati tentang keyakinan kelas, keyakinan sekolah, gitu ya. Dan nanti konsep yang lain juga. Saya persilakan kepada Bu Sugiati. Terima kasih Bu. Saya akan lanjutkan yang sekolah. Muncul pertanyaan tadi, mengapa harus yang kelas tetapi bukan pelajaran? Saya ambil contoh simpelnya, kalau ibu kan, kenapa? Kalau kita naik sepeda motor harus memakai helm. Nah, supaya tidak cedera. Kenapa? Jaga keamanan dan keselamatan. Dan terus sekarang saya tanya lagi, mengapa kita harus memakai masker pada saat di COVID? Dengan alasan kesehatan ya. Tadi kita memakai helm saat naik kendaraan bermotor dengan alasan keselamatan. Itu yang kita sebut keyakinan. Kita melakukan itu bukan karena semata-mata peraturan, tapi lebih ke keselamatan kita. Itu yang disebut dengan keyakinan.
Makanya mengapa harus diadakan kelas, bukan peraturan kelas. Sesuatu yang sudah diyakini akan lebih mudah untuk dilakukan dibandingkan hanya menjalankan sebuah peraturan. Itu alasannya. Bagaimana prosedurnya membentuk keyakinan kelas? Dalam membentuk keyakinan kelas ini kita lebih banyak melibatkan siswa. Jadi apapun nanti yang dihasilkan itu berdasarkan dari pemikiran dan pendapat siswa juga. Tidak semata-mata hanya dari guru, hanya dari sekolah, siswa hanya mematuhi, tidak. Prosedurnya pertama, bercurah pendapat tentang peraturan yang sudah disepakati. Jadi modalnya itu peraturan sekolah sudah ada. Jadi dilakukan curah pendapat tentang peraturan sekolah yang sudah ada itu bersama-sama dengan siswa. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis supaya semuanya bisa melihat. Atau di kertas besar yang berukuran poster, mana semua kelas bisa melihat hasilnya. Yang ketiga, mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif dari positif. Contohnya seperti kelas, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalimatnya negatif. Akan lebih baik kalau kita menggunakan jagalah kenapa membuang sampah ada tempatnya. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang negatif. Kita ubah menjadi positif. Yang keempat, dari hasil curah pendapat itu dilakukan peninjauan kembali. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah sudah dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang, menyetujuinya dan menandatangani keyakinan tersebut, termasuk guru dan semua warga. Yang ketujuh, keyakinan kelas tersebut akan lebih baik diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Segala sesuatu yang kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan pasti mempunyai tujuan, mau itu tindakan benar ataupun tindakan tidak benar, pasti ada alasannya. Apa saja kebutuhan manusia? Ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup, makanan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperhatikan, berbagi, bersama, menjadi bagian dalam jadi diterima dalam sebuah komunitas. Yang ketiga, penguasaan, berhubungan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan dibuka. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang terakhir, kesenangan pasti. Next. Nah, ini yang baru buat saya. Di program pendidikan ini saya baru terbuka, ternyata posisi kontrol guru itu ada 5. Selama ini kita sudah menjalankan, tapi kita tidak sadar. Apa saja 5 posisi kontrol guru itu? Ada 5 posisi. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, memantau. Yang kelima, manajer. Yang 5 penghukum ini contohnya seperti ini. Ada seorang anak datang terlambat. Terus guru itu bilang, kamu terlambat. Kamu berdiri di depan yang bendera setengah jam. Nah, itu tipe penghukum. Jadi lebih banyak ke hukuman fisik atau verbal. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Kalau ini sudah agak lembut sedikit. Kalau penghukum tadi agak tegas. Membuat merasa bersalah begini. Seorang anak datang terlambat. Terus gurunya akan nampak agak sedikit
lembut. Kamu terlambat. Kamu tahu nggak kalau kamu terlambat, ibu ini nanti disalahkan loh sama kepala sekolah. Itu akan membuat anak menjadi merasa bersalah. Bagus nggak? Kadang-kadang bagus, tapi kadang tidak. Kenapa? Anak akan merasa benar-benar bersalah, nggak nyaman. Itu yang perlu kita hindari. Itu posisi yang kedua. Yang ketiga, posisi sebagai teman ini jauh lebih lembut dibandingnya pembuat merasa bersalah. Bayangkan saja kita dengan murid seperti teman. Jadi ngomongnya jauh lebih lembut. Contohnya, kamu kalau bisa, kamu jangan terlambat. Satu dua kali kita bisa ngomong. Yang kita khawatir saat kita tidak bisa membantu, saat dia melakukan kesalahan kita nggak bisa bantu, dia akan menganggap kita sudah tidak jadi teman dia. Itu yang kita takutkan. Yang keempat, memantau ini lebih menerapkan, jadi kayak pengawas peraturan sekolah. Contoh, kamu tahu tidak jam sekolah jam berapa? Kamu terlambat berapa menit? Apa hukumannya? Jadi seperti menegaskan peraturan yang sudah ada. Ya hanya menegaskan ke anak kalau kamu itu melanggar. Itu tipe pemantau. Yang terakhir itu tipe manajer. Tipe manajer ini lebih banyak mengajak anak. Jadi lebih kompleks. Jadi bisa jadi teman, bisa jadi pembuat kesalahan. Tapi dia lebih enak anak diajak berbicara, anak diajak berdiskusi, mengingatkan dia dengan kelas apa yang sudah pernah dibuat, apakah dia melakukan sebuah pelanggaran dari yang sudah dibuat itu. Jadi anaknya lebih banyak diajak diskusi. Next. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lekat saat upacara. Suruh hormat bendera selama 1 jam. Ini tipe menghukum. Lebih ke fisik. Kalau pembuat merasa besar, jangan berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewa. Nah, dari itu akan membuat anak merasa bersalah. Next. Kalau yang tipe rumah, ayo dong di aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali sudah tidak apa-apa, lain-kali jangan sampai berbuat seperti ini. Itu tipe teman. Kalau pemantau, ya kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri advokasi dan jangan berbuat. Itu tipe pemantau. Jadi dia menegaskan peraturan yang sudah ada. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Kalau kalimat yang bicara saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini tipe kontrol yang mana dari saya kecewa sekali dengan pembuat rasa bersalah. Next. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini tipe yang mana? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tipe ya? Tipe ya? Pemantau kamu tidak pernah benar melakukan, berarti ada patokan hal benar yang harus dilakukan ya. Oke, lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah manajer? Lanjut. Nah, untuk yang kekontrolan manajer ini akan berhubungan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar bisa menghasilkan yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi untuk yang tipe manajer, murid dilibatkan dari awal sampai ditemukan solusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Untuk penjelasannya silakan. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak semata-mata menyalahkan anak melakukan sebuah kesalahan. Contohnya saat ada anak melakukan kesalahan seperti ini. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu. Jadi dibuka dulu hatinya, kita tidak langsung menjudge kamu salah. Jadi menstabilkan identitas ini kita lagi belajar untuk jadi lebih baik. Melakukan salah itu bukan sesuatu yang akhirnya pas stop di situ, tapi kita bisa jadi baik. Maksudnya begitu, menstabilkan identitas. Contoh kata kalimat yang bisa digunakan, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Dan atau kamu berhak tersebut. Yang validasi tindakan yang salah. Maksudnya dalam segitiga restitusi melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa. Bahkan jika mereka melakukan kesalahan. Ini mungkin orang tua terhadap pada awalnya karena harus mengakui tindakan kesalahan. Karena tindakan ini justru memiliki tujuan dan berdampak positif pada interaksi guru siswa serta lingkungan belajar yang baik. Jadi menumbuhkan interaksi supaya benar-benar anak ini menyadari sendiri bahwa apa yang dilakukan dia itu sesuatu yang tidak tepat. Dan yang terakhir mengenai berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh kalimat yang bisa digunakan untuk memancing kita supaya dia menyadari apa keyakinan kelas kita. Menurut kamu sudah melakukan itu atau seperti itu. Jadi menyadarkan dia kembali tentang keyakinan kelas yang pernah dibuat dulu bersama-sama. Next. Jadi kesimpulannya apa? Budaya positif di sekolah itu tidak bisa diciptakan dengan sendirinya, tapi harus diupayakan oleh seluruh warga sekolah. Siapa saja, guru, sekolah, murid, semua harus bekerja sama. Budaya positif akan menciptakan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid-murid kita dalam belajar, sehingga membentuk profil belajar Pancasila. Ini ada yang bisa ada masukan atau bagaimana? Bagaimana? Tidak ada. Terima kasih untuk partisipasi dan kerjasamanya serta waktunya untuk sesi ini. Ya, Bapak Ibu, diseminasi tentang budaya positif yang sudah kami sampaikan, saya dan Bu Yati, dari mulai bagaimana dia motivasi, teori motivasi, keyakinan kelas, kemudian belajar teori kontrol Tuhan dan sebagainya, ya, sampai kemudian segala restitusi itu adalah satu proses, tidak terjadi satu hari kemudian semuanya bisa saja. Tetapi mari kita mulai menciptakan, mulai dari siapa? Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari bagaimana kita mulai bisa mengontrol diri kita sendiri. Siapa yang bisa mengontrol diri kita sendiri? Ya, tidak mengontrol orang lain. Ya. Dan mari kita mulai menciptakan disiplin positif, membuat keyakinan di kelas. Kan sudah diperkenalkan
semester. Oh, bisa kita lakukan mulai dari sekarang. Bagaimana kita menciptakan, meyakinkan, buat keyakinan bersama nilai-nilai kebajikan. Baik, eh, jika tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu dari apa yang sudah kami sampaikan, kami berdua, Bu dan saya Bu nanti mengucapkan terima kasih pada sesi disertasi tentang budaya positif atas dukungan dan kehadiran Bapak Ibu sekalian pada sore hari. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Sebelumnya kita akan menutup, saya akan bikin di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang sore hari ini, Tuhan, untuk sesi diseminasi budaya positif yang boleh kami bagikan kepada rekan-rekan kami semuanya ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami menjadi pendidik yang lebih baik lagi ya Tuhan, yang mampu mengontrol diri kami sendiri dan menerapkan disiplin positif pada diri kami sendiri. Baru kemudian kami akan bersama-sama menciptakan budaya positif di sekolah kami. Tolong kami Tuhan, pertolongan dari Tuhan, kami akan mampu untuk menciptakan budaya positif di sekolah kami ini Tuhan. Sehingga anak-anak kami, murid-murid kami boleh belajar dengan rasa aman, nyaman, menyenangkan, dan Tuhan tujuan dari pendidikan boleh tercapai. Kompetensi mereka boleh terus berkembang dan memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajaran. Terima kasih untuk sore hari ini. Berkati setiap kami, berkati dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ya. Terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman. Selamat sore.